Halo, kita udah lama nggak ketemu ya. Saya udah lama nggak buat video tutorial karena memang ya eh, sangat sibuk sekali ya. Kadang saya mau ngeditnya yang malas gitu ya karena capek. Kalau udah capek itu udah nggak bisa ngedit-ngedit ya. Jadi mohon maaf, saya agak jarang buat tutorial karena memang buat tutorial itu ya kadang moodnya gitu ya. Kalau udah capek, kadang saya kalau udah capek latihan bentar udah tidur gitu, nggak sempat buat video apa-apa. Tapi biasanya saya kan cuman uploadnya video-video short aja tuh yang gitu ya, gitu gitulah ya, supaya supaya orang tahu bahwa saya masih ada, masih tetap ada gitu. Cuman nih karena memang menunggu waktu yang tepat, kebetulan libur, ini saya buatnya di apa namanya, momen libur Lebaran. Jadi saya punya banyak waktu untuk buat videonya dan ngedit gitu ya. Jadi kita mau belajar lagu yang lagi banyak dinyanyikan, yaitu Pembuat Mujizat ya. Itu dari Sound of Praise ya, Sound of Praise. Lagunya tuh sederhana banget ya. Tapi sebenarnya lagu ini kita bisa buat macam-macam nih, dari sisi chord, dari sisi progresinya bisa kita macam-macamin karena lagunya sederhana, notasinya tapi bagus ya. Jadi teman-teman semangat untuk belajar, kita coba ya. Terus hindari penggunaan transpose ya, penggunaan transpose. Usahakan tidak pakai transpose supaya terbiasa kalau modulasi berapa kali aman gitu. Pelan-pelan aja ya, pelajari dari setiap nada dasar gitu. Supaya kita tiap hari itu, sebenarnya gini, latihan itu bisa tiap hari dari berbeda nada dasar aja. Kalau satu minggu itu kamu 7 hari latihan 10 menit, selama 10 menit dari nada dasar yang berbeda, mungkin kamu bisa terlepas dari kutuk transpose ya, gitu kira-kira ya. Oke, itu yang akan kita bahas, Pembuat Mujizat. Dan ya, ya udah gitu aja ya. Oke, langsung aja ya. Oke, kita coba masuk ke intro lagu. Ya, itu untuk intro ya. Jadi 6 minor dari kunci G ya. Dari sini mulainya ya. Nah, ini 5, 6 lagi. Oke, itu untuk intro. Kita ke verse. Gitu ya, lagi ya. Nah, itu 3 mayor mestinya ya. Cuman dia buat nabrak ininya, bassnya dipindah ke bagian yang lain, inversi lah namanya, inversi ya. Jadi kalau dia begini, chordnya 3, 3 2. Oke, berarti kalau refnya full tadi chorusnya, jadi baru kelima on 1 ya, satu on 5 gitu ya. Intro lagi dia kayaknya. Dia habis kau pembuat mujizat saja. 1 2 3 4.
Oke, itu dia intronya ya. Gitu doang, aman ya. Ya, terus lagi kita lompat, aman. Jangan salah harmoninya, gini. Terus, coba lagi ada. Jadi, baru yang ini. Ya gitu ya, itu bagian waktu di minusnya tuh ini Fis, ini C F crash dengan A, ini C E minor, oke, Fis A C E A, baru ke B, bisa B minor, baru D minor 7 ya. Baru G on B. Kau pembuat mujizat. Oke, sampai di situ ya Man ya. Kita cek lagi ya, ada apa lagi berikut. Di bagian yang kedua, jadi ada 2 putaran ya, 2 kali pengulangan. Ini yang kedua ya. Modulasi langsung ya, jadi dia modulasi langsung. Lagi sekali lagi. One, two, three, gitu ya. Jadi ada 2 ketuk. Oke, lanjut. Oke, chordnya sama kayak sebelumnya, cuman pindah di A ya. A ya. Ini A, jangan bingung ya. Jadi, nah yang terbiasa transpose, tolong ya bertobat ya, karena Anda akan mengalami kesulitan nanti ketika modulasi, apalagi kalau berulang-ulang ya. Oke, jadi karena dia nadanya Mi, maka kita kasih voicing A yang inversi. Kalau A kan ini, jangan bingung kok ini apa sih gitu. Ini A juga, cuman inversi. Yang ini rootnya ini. Apa itu root, apa itu inversi? Lihat di video sebelumnya ya. Nah di F, waktu di F dia sini. Kalau sebenarnya lebih bagus ini. Nah itu. Nah ini ada sedikit voicing yang nggak umum dipakai di lagu pop ya, tapi dibenarkan sekali ya. Apa lagi itu 5 flat V ya, atau V lah gitu ya. Kalau kamu MD terserah mau bilangnya 5 flat atau V ya. Jadi gini, jangan salah ya, bukan begini ya. Kalau nanti jadi salah ini, jadi salah harmoni ya. Gini aja. Tuh ini kayak chord jazz gitu lah ya. Banyak saya beberapa video yang lewat di saya itu, saya lihat banyak yang voicing kayak masih salah-salah gitu. Ada yang buat gini. Tolong diperhatiin ya voicingnya ya. Kalau 7 misalnya mau buat 7, 3, 2, 5, kan ada begini. Nah itu tolong diperhatikan ya, karena beberapa yang saya perhatiin false gitu ya. Baru ini sebenarnya dia diminis ya. Gitu ya, diminis itu F dim maksudnya.
Oh, di bagian ini langsung ke 4 tadi. Dia mau koda ya. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat. Oh, bassnya di G ya. Oke. Kau pembuat koda ya. Mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Gitu ya. Jadi waktu di sini D minor, di sininya G, 7 flat ya. Kita coba ulang dikit ya. Jadi kau pembuat mujizat sejati. 2. 1, 2, 3, 4. Tahan di 1 gitu ya. Ya oke, itu ya. Gampang. Ya oke guys, itu tadi lagu Pembuat Mujizat dari Sound of Praise. Lagunya bagus ya, bagus. Sebenarnya lagu ini pesannya yang harus kita tangkap adalah bahwa Tuhan itu pembuat mujizat yang luar biasa ya. Meskipun kita mungkin hanya main musik di gereja, tapi jangan salah ya, musik gereja tuh penting banget gitu. Kita bisa jadi berkat bagi jemaat. Waktu mereka mendengarkan pujian yang kita naikkan itu bisa membuat iman mereka bangkit gitu ya. Jadi jangan melihat musik gereja tuh sebagai sesuatu yang biasa gitu. Saya sampai harus kuliah tinggi untuk gimana sih musik gereja yang terbaik untuk Tuhan. Ya kita latihan yang baik, buat aransemen yang nggak usah rumit tapi sederhana, jemaat yang penting bisa nyanyi. Saya makin kesini makin mencoba untuk ini, yang saya mau buat ini yang penting jemaat bisa nikmati, itu aja udah. Jemaat bisa dibawa ke hadirat Tuhan. Ngapain kita main rumit-rumit kalau ternyata jemaat gak bisa enjoy di hadirat Tuhan gitu. Tapi jangan lupa ya, antara kita mainnya santai biasa dengan latihan itu berbeda. Kalau bisa teman-teman latihan itu yang berat supaya dirinya yang penting. Kalau teman-teman lihat di video yang saya upload di short video, itu kadang-kadang saya hanya ngiringin pakai piano dan pad, jemaat nyanyi akapela gitu. Itu indah banget gitu. Ngapain harus rumit-rumit, ternyata yang begini aja jemaat bisa enjoy. Itu saya bisa diberkati banget tuh kalau tiba-tiba jemaat semuanya nyanyi angkat tangan terus sambil nangis akapela, mereka saya iringin suara pad dan piano. Wah, itu indah banget. Itu jauh lebih penting daripada kita memainkan chord yang rumit, singkup yang bagaimana gitu. Tapi dalam persiapannya ya latihannya begitu, yang berat lah, yang bisa membuat musikal kita berkembang gitu. Tapi giliran praktek di lapangan itu nggak kepake, nggak ada masalah gitu. Sampai di sini video kita. Next ya doain kalau bisa saya akan buat tutorial. Kalau mau request boleh, nanti saya buat. Kalau ada waktu saya coba buat requestan lagu teman-teman gitu. Oke. Oh teman-teman, kalau mau lihat video-video gimana sih ngiringin ibadah itu, gimana sih, lihat di TikTok saya ya, Bembi Napi Tupulu. TikTok saya itu tuh banyak lagu-lagu yang kita di ibadah saya cuplik sedikit. Kalau lagu santai itu gimana, kalau lagu praise itu gimana gitu ya. Oke, God bless you ya.